Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini jumpa lagi dengan saya di lahan cabai yang hidup sendiri ya. Alhamdulillah hari ini kita melihat cabai-cabai ini sudah terkena sinar matahari ya. Pada siang ini kebetulan sudah beberapa hari, bukan hari ya, minggu yang sudah tidak pernah merasakan matahari, tapi hari ini alhamdulillah walaupun sedikit sudah ada ya. Nah, hari ini saya memperlihatkan cabai yang tidak pernah kita rawat bisa hidup seperti ini kawan-kawan ya. Nah, kita perlu analisa yang bahwa bercocok tanam yang penting itu media tanamnya ya. Harus kita sadari dan kita mengamati kayak mana cabai ini bisa hidup tanpa perawatan, tanpa pupuk yang khusus kita kasih, tanpa penyemprotan yang khusus ya. Tapi bisa juga seperti ini kawan-kawan. Nah, ini semua saya tanam 150 batang ya. Kebetulan kemarin ini waktu pas tanam, mula-mula kita tanam, di sini sayur bayam semua ya. Siap kita tabur sayur bayam, baru kita tajuk cabai-cabai ini. Nah, namun di saat kita panen sayur bayam, ada juga yang tercabut, makanya bisa kosong ya. Insya Allah ya, yang mati sendiri nggak ada ya. Ini rata semua. Nah, semua ini ada, kita isi semua tapi tercabut, bukan mati ya. Di sana pun walaupun kardil masih ada kadang-kadang ya, memang nggak kita rawat ya. Nah, seperti ini cabai yang hidup tanpa perawatan ya. Nah, ini bedengan-bedengan ini khususnya ya untuk sayur bayam. Dan ini sudah juga saya kasih kangkung ya, di bawah-bawahnya seperti ini. Nah, ini kangkung. Nah, mungkin beberapa hari lagi nanti sudah besar, kawan-kawan bisa lihat sendiri ya. Di sana ada sayur bayam, kemarin sudah kita panen ya, 2 bedengan. Yang sebelah sana masih ada, tapi sayur bayamnya kurang kali ini ya. Daunnya putih-putih karena hujan lebat-lebat sekali ya, terpengaruh ya. Nah, seperti ini. Untuk hari ini saya mau menganalisa permasalahan kita bercocok tanam yang pertama sekali di media tanam ya. Di media tanam kawan-kawan. Padahal di daerah-daerah sini nih, misalnya hujan lebat, di sini tergenang air. Tapi syukur ya, ini nggak mati juga, nggak layu ya. Ini sangat berpengaruh. Ini yang perlu kita analisa untuk kita bertani bercocok tanam. Bukan asal-asal untuk kita bertani. Capek-capek kita buat bedengan, misalnya kita tidak paham tentang membuat bedengan, membuat media tanam itu tidak benar, maka tidak arti sama sekali kawan-kawan. Ini yang harus kita pahami ya. Ini sangat penting untuk kita bercocok tanam. Ini saya bongkar ya, saya bongkar di sini untuk kawan-kawan semua. Ini di bedengan ini pernah saya isi tai ayam jago di waktu masa saya tanam sayur sawi di sini. Bisa kawan-kawan lihat di video saya yang sebelumnya yang tata cara menanam sayur sawi. Nah, di sini pernah saya tanam sayur sawi semua ya. 10 bedengan, ukuran lebar 1,20 meter dan panjangnya sekitar 7 meter ya. Pernah saya tanam sayur sawi di sini, sempat bagus sekali. Sebelum saya tanam sayur sawi,
saya ada lakukan kasih pupuk kohe ya, organik kohe ayam ini. Nah, sudah lama tapi bedengannya masih tidak mau padat. Itu yang penting. Saya juga menganalisa karena saya bodoh juga ini, bukan orang pandai ya. Nah, saya ini bukan senior ya. Saya juga menganalisa, jangan kita nanti capek-capek buat lahan, buat bedengan, waktu tanam kayak saya di sana mengendap air ya, pH tanah turun ya, jadinya keriting ya. Sekarang kita sudah menganalisanya. Pada intinya seperti ini kawan-kawan, media tanam yang sangat dibutuhkan ya oleh tanaman, media tanam yang steril, media tanam yang bergizi, media tanam yang gembur, itu sangat dibutuhkan oleh tanaman kita. Misalnya tanaman ya, tanaman kita tempatnya bagus, dia pun ikut bagus. Kita lihat sendiri, ini buktinya, tanpa pengocoran, tanpa pemupukan yang khusus, tanpa penyemprotan yang khusus, abamectin lah, mitomil lah, ini nggak ada sama sekali. Kemarin baru saya jaga buah-buahnya agar tidak dimakan oleh lalat buah. Itu pun pakai bahan aktif mitomil aja, yang paling murah. Kebetulan mitomil itu ada di rumah, karena itu kita semprot-semprot jambu, mangga kan di rumah agar tidak ada datang ulatnya. Kita pakai aja ini untuk menjaga. Sayang ya, ini bibit kita buat sendiri. Nah, buahnya kita akui ya. Nah, bisa lihat sendiri. Nah, ini buahnya ya. Sebenarnya ini harus kita petik kawan-kawan, agar buah-buah ini bisa terserap makanan, nutrisi-nutrisi yang normal ya ke atasnya. Kalau enggak, dia yang pertama kali waktu dia agak memerah nanti, di sini tidak akan bisa terserap ya buah-buah di ujung seperti ini ya. Maka saya tidak merawatnya, saya biarkan saja apa yang terjadi di cabai-cabai ini. Maka kita harus membuat lahan, yaitu memperbaiki media tanam. Memang itu sangat penting kawan-kawan, saya akui itu sangat penting, dan bahkan saya sudah mencobanya sendiri. Ini satu ilmu yang bermanfaat untuk saya ya. Soalnya pernah mengendap air pun tidak mati dia kawan-kawan ya. Pernah mengendap air di sini, misalnya udah hujan deras, di sini ini mengendap air nih ya. Maka kita jadi pedoman, kita memikirkan hal-hal yang seperti ini memang wajar. Jangan kita capek-capek nanti tidak ada hasilnya. Semua cabai itu bermasalah keriting, dan layu fusarium dan layu bakteri di saat musim hujan seperti ini. Nah, ini kendala yang paling besar ya. Ini sayur bayam saya sudah saya panen kemarin ya, 2 bedengan. Di sini kita lihat ya. Nah, di sini sudah kita kasih kangkung ya. Ini tercabut semua nih cabai-cabai di sini. Yang tinggal itu ya, masih kardil ya. Di situ tidak mau jalan ya. Entah kenapa, kita pun karena saya tidak merawatnya, maka saya tidak kurang paham ya. Seperti ini buahnya kawan-kawan ya. Dia tidak mati. Saya khawatir kemarin ya. Takutnya ini waktu panasnya matahari dia akan layu.
Tapi insya Allah ini hari ini panas, tapi untuk sementara alhamdulillah tidak apa-apa ya. Maka ini saya bilang ilmu yang paling bermanfaat ya, seperti kita dapatkan emas hari ini kawan-kawan. Nah, kawan-kawan harus ikuti juga ya tata cara yang seperti ini, ikut menganalisa juga apakah benar yang saya bilang ini atau enggak. Ini ada buktinya di depan mata. Nah, buah-buahnya nah seperti ini. Sampai cabang yang kecil kayak gini mau tidak tahan, mau patah kawan-kawan. Nah, di sini ini bibit saya buat sendiri kawan-kawan. Sudah beberapa kali saya perbaiki terus, nanam terus, nanam kecil-kecilan di pot kayak gitu agar dia mau di tempat kita. Maka karena kita dataran rendah ini kawan-kawan, nah ini sudah kena lalat buah ya. Dan buah-buah cabai ini tidak pernah saya bantu dengan dolomit, tidak pernah saya bantu dengan kalsium apapun, tapi insya Allah bisa ya seperti ini. Nah, saya mau kawan-kawan semua ya, mau kawan-kawan semua bisa mengikuti ya tata cara agar membuat lahan itu media tanamnya diperbaiki. Walaupun sebaik apapun tetap harus berusaha untuk diperbaiki lagi secara organik ya, agar cabai kita bisa menghidup dengan alamnya sendiri. Jangan kita fokuskan ke kimia, yaitu kalau kimia itu hidupnya agak agak manja, yaitu bisa kategori ya agak manja, dan dia bisa tanpa berusaha, dan dia enak-enak aja, yaitu di saat dia seperti hidup anak orang kaya contohnya ya. Di saat orang kaya tersebut meninggal ataupun jatuh miskin anaknya itu tidak tahu cari agak susah ya untuk hidup, karena dulunya dia memang serba ada kayak gitu. Nah, kita buat cabai kita ataupun teman-teman tanaman lain itulah seperti ini, agar dia bisa mandiri dan bisa menghasilkan. Yang penting kita sediakan tempatnya yang bagus ya. Kayak gitulah kawan-kawan. Ini tutorial ini memang sangat bermanfaat untuk kita semua, ikuti ya, ikuti terus channel ini agar channel ini maju dan berkembang. Insya Allah kita akan membuat melihat cabai ini untuk kedepannya kayak mana, karena ini tanpa perawatan. Yang ada kita kasih tajar kawan-kawan, karena kebetulan dia kemarin sudah jatuh ya. Oke lah, cukup di sini saja untuk perjumpaan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke sebanyak-banyaknya. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini jumpa lagi dengan saya di lahan cabai yang hidup sendiri ya. Alhamdulillah hari ini kita melihat cabai-cabai ini sudah terkena sinar matahari ya. Pada siang ini kebetulan sudah beberapa hari, bukan hari ya, minggu yang sudah tidak pernah merasakan matahari, tapi hari ini alhamdulillah walaupun sedikit sudah ada ya. Nah, hari ini saya memperlihatkan cabai yang tidak pernah kita rawat bisa hidup seperti ini kawan-kawan ya. Kita perlu analisa yang bahwa bercocok tanam yang penting itu media tanamnya ya. Harus kita sadari dan kita mengamati
kayak mana cabai ini bisa hidup tanpa perawatan, tanpa pupuk yang khusus kita kasih, tanpa penyemprotan yang khusus ya. Tapi bisa juga seperti ini kawan-kawan. Nah, ini semua saya tanam 150 batang ya. Kebetulan kemarin-kemarin ini waktu pas tanam mula-mula kita tanam, di sini sayur bayam semua ya. Siap kita tabur sayur bayam, baru kita tajuk cabai-cabai ini. Nah, namun di saat kita panen sayur bayam, ada juga yang tercabut, makanya bisa kosong ya. Insya Allah ya, yang mati sendiri nggak ada ya. Ini rata semua. Nah, semua ini ada, kita isi semua tapi tercabut, bukan mati ya. Di sana punah, walaupun kardil masih ada kadang-kadang ya, memang nggak kita rawat ya. Nah, seperti ini cabai yang hidup tanpa perawatan ya. Nah, ini bedengan-bedengan ini khususnya ya untuk sayur bayam. Dan ini sudah juga saya kasih kangkung ya di bawah-bawahnya seperti ini. Nah, ini kangkung. Nah, mungkin beberapa hari lagi nanti sudah besar. Kawan-kawan bisa lihat sendiri ya. Di sana ada sayur bayam, kemarin sudah kita panen ya, 2 bedengan, yang sebelah sana masih ada, tapi sayur bayamnya kurang kali ini ya. Daunnya putih-putih karena hujan lebat-lebat sekali ya, terpengaruh ya. Nah, seperti ini. Untuk hari ini saya mau menganalisa permasalahan kita bercocok tanam yang pertama sekali di media tanam ya. Di media tanam kawan-kawan. Padahal di daerah-daerah sini nih, misalnya hujan lebat, di sini tergenang air. Tapi syukur ya, ini nggak mati juga, nggak layu ya. Ini sangat berpengaruh. Ini yang perlu kita analisa untuk kita bertani bercocok tanam. Bukan asal-asal untuk kita bertani. Capek-capek kita buat bedengan, misalnya kita tidak paham tentang membuat bedengan, membuat media tanam itu tidak benar, maka tidak arti sama sekali kawan-kawan. Ini yang harus kita pahami ya. Ini sangat penting untuk kita bercocok tanam. Ini saya bongkar ya, saya bongkar di sini untuk kawan-kawan semua. Ini di bedengan ini pernah saya isi tai ayam jago di waktu masa saya tanam sayur sawi di sini. Bisa kawan-kawan lihat di video saya yang sebelumnya yang tata cara menanam sayur sawi. Nah, di sini pernah saya tanam sayur sawi semua ya. 10 bedengan, ukuran lebar 1,20 meter dan panjangnya sekitar 7 meter ya. Pernah saya tanam sayur sawi di sini. Sempat bagus sekali. Sebelum saya tanam sayur sawi, saya ada lakukan kasih pupuk kohe ya, organik, kohe ayam ini. Sudah lama tapi bedengannya masih tidak mau padat ya. Itu yang penting. Saya juga menganalisa karena saya bodoh juga, ini bukan orang pandai ya. Saya ini bukan senior ya. Saya juga menganalisa, jangan kita nanti capek-capek buat lahan, buat bedengan, waktu tanam kayak saya di sana mengendap air ya, pH tanah turun ya, jadinya keriting ya. Sekarang kita sudah menganalisanya. Pada intinya seperti ini kawan-kawan, media tanam yang sangat dibutuhkan ya oleh tanaman. Media tanam yang steril, media tanam yang bergizi, media tanam yang gembur,
itu sangat dibutuhkan oleh tanaman kita. Misalnya tanaman ya, tanaman kita tempatnya bagus, dia pun ikut bagus. Kita lihat sendiri, ini buktinya, tanpa pengocoran, tanpa pemupukan yang khusus, tanpa penyemprotan yang khusus, abamectin lah, mitomil lah, ini nggak ada sama sekali. Kemarin baru saya jaga buah-buahnya agar tidak dimakan oleh lalat buah. Itu pun pakai bahan aktif mitomil aja, yang paling murah. Kebetulan mitomil itu ada di rumah, karena itu kita semprot-semprot jambu, mangga kan di rumah agar tidak ada datang ulatnya. Kita pakai aja ini untuk menjaga. Sayang ya, ini bibitnya bibit kita buat sendiri. Nah, buahnya kita akui ya. Nah, bisa lihat sendiri. Nah, ini buahnya ya. Sebenarnya ini harus kita petik kawan-kawan, agar buah-buah ini bisa terserap makanan, nutrisi-nutrisi yang normal ya ke atasnya. Kalau enggak, dia yang pertama kali waktu dia agak memerah nanti, di sini tidak akan bisa terserap ya buah-buah di ujung seperti ini ya. Maka saya tidak merawatnya, saya biarkan saja apa yang terjadi di cabai-cabai ini. Maka kita harus membuat lahan, yaitu memperbaiki media tanam. Memang itu sangat penting kawan-kawan, saya akui itu sangat penting, dan bahkan saya sudah mencobanya sendiri. Ini satu ilmu yang bermanfaat untuk saya ya. Soalnya pernah mengendap air pun tidak mati dia kawan-kawan ya. Pernah mengendap air di sini, misalnya udah hujan deras, di sini ini mengendap air nih ya. Maka kita jadi pedoman, kita memikirkan hal-hal yang seperti ini memang wajar. Jangan kita capek-capek nanti tidak ada hasilnya. Semua cabai itu bermasalah keriting, dan layu fusarium dan layu bakteri di saat musim hujan seperti ini. Nah, ini kendala yang paling besar ya. Ini sayur bayam saya sudah saya panen kemarin ya, 2 bedengan. Di sini kita lihat ya. Nah, di sini sudah kita kasih kangkung ya. Ini tercabut semua nih cabai-cabai di sini. Yang tinggal itu ya, masih kardil ya. Di situ tidak mau jalan ya. Entah kenapa. Kita pun karena saya tidak merawatnya, maka saya tidak kurang paham ya. Seperti ini buahnya kawan-kawan. Dia tidak mati. Saya khawatir kemarin ya. Takutnya ini waktu panasnya matahari dia akan layu. Tapi insya Allah ini hari ini panas, tapi untuk sementara alhamdulillah tidak apa-apa ya. Maka ini saya bilang ilmu yang paling bermanfaat ya, seperti kita dapatkan emas hari ini kawan-kawan. Nah, kawan-kawan harus ikuti juga ya tata cara yang seperti ini. Ikut menganalisa juga apakah benar yang saya bilang ini atau enggak. Ini ada buktinya di depan mata. Nah, buah-buahnya seperti ini. Sampai cabang yang kecil kayak gini mau tidak tahan, mau patah kawan-kawan. Nah, di sini ini bibit saya buat sendiri kawan-kawan. Sudah beberapa kali saya perbaiki terus, nanam terus, nanam kecil-kecilan di pot kayak gitu, agar dia mau di tempat kita. Maka karena kita dataran rendah ini kawan-kawan, nah ini sudah kena lalat buah ya.
Dan buah-buah cabai ini tidak pernah saya bantu dengan dolomit, tidak pernah saya bantu dengan kalsium apapun, tapi insya Allah bisa ya, seperti ini. Nah, saya mau kawan-kawan semua ya, mau kawan-kawan semua bisa mengikuti ya tata cara agar membuat lahan itu media tanamnya diperbaiki. Walaupun sebaik apapun tetap harus berusaha untuk diperbaiki lagi secara organik ya, agar cabai kita bisa menghidup dengan alamnya sendiri. Nah, jangan kita fokuskan ke kimia, yaitu kalau kimia itu hidupnya agak agak manja, yaitu bisa kita kategori ya, agak manja, dan dia bisa tanpa berusaha, dan dia enak-enak aja, yaitu di saat dia seperti hidup anak orang kaya contohnya ya. Di saat orang kaya tersebut meninggal ataupun jatuh miskin anaknya itu tidak tahu cari agak susah ya untuk hidup, karena dulunya dia memang serba ada ya, kayak gitu. Nah, kita buat cabai kita ataupun teman-teman tanaman lain itulah seperti ini, agar dia bisa mandiri dan bisa menghasilkan. Yang penting kita sediakan tempatnya yang bagus ya. Kayak gitulah kawan-kawan. Ini tutorial ini memang sangat bermanfaat untuk kita semua, ikuti ya. Ikuti terus channel ini agar channel ini maju dan berkembang. Insya Allah kita akan membuat melihat cabai ini untuk kedepannya kayak mana, karena ini tanpa perawatan. Yang ada kita kasih tajar kawan-kawan, karena kebetulan dia kemarin sudah jatuh ya. Oke lah, cukup di sini saja untuk perjumpaan kita di siang hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share ke sebanyak-banyaknya. Saya akhiri saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.